making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya akan khotbah dengan tema isu tentang hati. Judul besarnya adalah, saya memberikan judul besar The Battle of the Heart. Seringkali hati kita ini punya banyak pergumulan. Bahkan hati kita cenderung bisa salah. Kitab Yeremia mengatakan hati ini paling licik. Bahkan itu bisa mengeras, membatu tanpa kita sadari. Hati kita bisa salah tanpa kita sadari. Itulah sebabnya kita harus sering-sering masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harus sering-sering mengkonfrontasi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hati kita, sikap hati kita, langkah-langkah hati kita tidak salah di hadapan Tuhan. Di ibadah pertama saya bicara mengenai entitlement. Atau hati yang sudah mulai merasa berhak. Saya ambil dari perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Di mana ada seorang tuan yang berangkat pagi-pagi buta mencari pekerja. Ada yang pagi buta, ada yang jam 9 pagi, jam 12 siang, ada yang jam 3 sore, lalu yang terakhir jam 5 sore. Lalu setelah mereka bekerja pada waktu malam, tuan itu memberikan upah. Ternyata yang diupah pertama itu yang kerja jam 5 sore, dikasih 1 dinar. Lalu yang bekerja sebelum-sebelumnya, apalagi yang jauh lebih pagi, mereka protes ketika mereka juga menerima upah 1 dinar. Mereka protes, saudara, mereka berkata, mengapa engkau menyamakan kami dengan orang yang cuma kerja 1 jam? Kami ini sudah bekerja sehari suntuk, bekerja berat, bahkan kami menderita di dalam terik panas matahari. Tapi mengapa kami diupah sama seperti yang cuma kerja 1 jam? Tuhan itu bukan tidak adil, tapi perasaan merasa berhak itu sudah menyelimuti hati mereka. Sehingga seharusnya mereka dapat kerja itu sudah kasih karunia, tapi justru mereka bukan merasa bersyukur, tapi merasa diperlakukan tidak adil. Saya kupas, Anda perlu dengarkan pesan itu. Di ibadah ketiga nanti saya akan bicara mengenai insecurity. Ini adalah pembunuh, ini adalah silent killer yang bisa membunuh destiny kita. Saya akan bahas dari Raja Saul yang dapat anugerah kepercayaan dari Tuhan, dapat pengurapan, dapat kuasa dan tanggung jawab yang begitu besar. Ia punya mahkota, dia punya otoritas yang luar biasa. Tetapi di akhir hidupnya dia tidak finish well karena dia tidak berhasil mengatasi perasaan insecure. Perasaan insecure ini, saudara, yang membuat dia itu akhirnya tidak taat di hadapan Tuhan. Saudara, lalu dia ditolak Tuhan dan di ujungnya, saudara, dia nggak aman dengan yang namanya Daud, saudara. Hanya gara-gara, saudara, ketika Daud mengalahkan Goliat, lalu ketika, saudara, para perempuan bernyanyi-nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Gara-gara nyanyian-nyanyian itu akhirnya membuat hati Saul mendengki kepada Daud sejak saat itu. Saya akan bicara mengenai perasaan tidak aman. Di ibadah ini saya akan bicara mengenai disappointment. Saya memberikan judul When Disappointment Bites Deep. Bapak Ibu, kita akan belajar dari seseorang yang sudah sangat terkenal, yang sudah sering dibahas, yaitu Yusuf. Dari kisah tentang Yusuf, paling tidak saya menemukan ada 5 sumber kekecewaan yang utama yang seringkali kita semua alami. Yang seringkali banyak orang alami. Saya tidak ngomong pertama-tama kekecewaan kepada Tuhan, tapi hari ini saya khusus ngomong kekecewaan terhadap hubungan. Saudara, ini bisa hubungan dengan pasangan, dengan orang tua, dengan rekan pelayanan atau teman kerja, dengan siapapun. Seringkali kekecewaan itu bersumber atau seringkali kita temukan itu di dalam konteks hubungan. Saudara, nah kita akan bahas 5 sumber kekecewaan, saudara, terbesar dalam kehidupan manusia.
Dan kita berkaca dari apa yang dialami oleh Yusuf. Coba kita sama-sama buka. Yang pertama, sumber pertama kita buka di Kejadian pasal 37. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Atau kita baca 1 sampai 5 aja. Saudara, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di negeri tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3 dimulai dengan kata-kata Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka, apa saudara? Lebih benci lagi kepadanya. Saudara, sumber kekecewaan terbesar yang pertama yang dialami oleh manusia, dalam hubungan manusia, hubungan kita dengan sesama. Yang pertama adalah harapan yang tidak terpenuhi. Katakan sama-sama harapan yang tidak terpenuhi. Coba saudara perhatikan. Dari awal kita sudah melihat ketegangan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan saudara-saudaranya itu tidak mau menyapanya dengan ramah. Kenapa? Karena dikatakan ayahnya itu lebih mengasihi Yusuf ketimbang mereka, saudara-saudaranya. Sehingga bahkan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Dari sini kita bisa melihat adanya hubungan yang tidak baik antara Yusuf dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya memperlakukan dia ini dengan sangat tidak ramah. Berarti ada jarak. Sudah ada sesuatu yang dingin di dalam hubungan ini. Ada ketegangan. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, Yusuf itu tidak menyerah. Walaupun dia sebetulnya tidak mengerti mengapa ayahnya itu bersikap demikian. Kakaknya bersikap demikian kepadanya. Tapi dia itu masih membuka diri kepada kakak-kakaknya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menceritakan hal-hal terdalam atau hal-hal yang terpenting dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kalau Anda mau punya kedekatan atau keintiman dengan orang-orang yang Anda kasihi, katakanlah saya ngomong dalam konteks pernikahan. Banyak orang menyangka bahwa kalau aku ini bisa ngobrol banyak, sering ngobrol sama pasangan, berarti aku ini dekat, aku ini intim. Belum tentu. Karena jangan-jangan apa yang Anda obrolkan itu hanyalah tentang dunia luar. Apa yang Anda obrolkan itu hanyalah di permukaan, bukan sesuatu yang dalam. Saudara, itulah sebabnya kalau Anda pacaran, kalau Anda itu mau mengenal seseorang, maka perlu adanya keterbukaan dan kejujuran. Terbuka bukan hanya tentang siapa diri Anda, tapi terbuka tentang hal-hal yang terdalam dalam kehidupan saudara. Tentang pikiran, tentang perasaan, itu gak mudah. Apalagi Anda juga menceritakan kalau Anda mau dekat dengan seseorang, Anda harus juga menceritakan ketakutan-ketakutan Anda. Saudara, bahkan menceritakan perasaan Anda yang terdalam yaitu luka. Atau bahkan saudara Anda menceritakan mimpi Anda di masa depan. Nah Yusuf itu mencoba untuk membuka diri, tidak menutup diri kepada kakak-kakaknya supaya hubungan itu tetap berjalan. Itulah sebabnya dia menceritakan sesuatu yang dia anggap penting. Dia menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Dari sini Anda bisa tahu apa yang sebetulnya diharapkan oleh Yusuf. Yusuf itu masih punya harapan bahwa dia itu, saudara punya hubungan itu akrab dan dekat dengan kakaknya.
Itu sebabnya dia membuka diri, dia nggak menarik diri, dia tidak menutup diri. Walaupun dia tahu bahwa kakak-kakaknya itu dingin terhadap dia, bahkan tidak mau menyapanya dengan ramah. Padahal ya dia ini bekerja bersama dengan kakak-kakaknya, mengembalakan kambing bersama, makan bersama di rumah. Tapi kakak-kakaknya sepertinya saudara dingin dan menyapanya dengan cara tidak ramah. Dia masih membuka diri. Dia berharap, saudara, dengan dia membuka diri, dia itu disambut baik. Dia mengharapkan bahwa dengan dia menceritakan mimpinya, Yusuf itu berharap paling tidak kakak-kakaknya itu mau mendengar, mau memahami, atau paling tidak menunjukkan rasa tertarik, memberikan dukungan, atau at least, saudara, kakak-kakaknya itu menghargai apa yang dia sampaikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bukannya dia dihargai, tapi justru kalau Anda baca di ayat-ayat selanjutnya, di ayat itu dikatakan makin bencilah kakaknya karena mimpinya itu. Saudara, bahkan kakak-kakaknya itu di ayat-ayat berikutnya mengadukannya kepada ayahnya. Bahkan ayahnya sendiri pun berkata demikian, menegur Yusuf dan berkata, mimpi apa yang kau mimpikan itu? Masakan engkau, aku, ayahmu, ibumu, dan kakak-kakakmu itu sujud menyembahmu? Seolah-olah hal seperti itu gak mungkin terjadi. Mimpi apa yang kau mimpikan ini? Dia berharap bahwa paling tidak, saudara, kakak-kakaknya itu bisa memahami, mendengarkan mimpinya, atau bahkan ayahnya yang mengasihi dia itu bisa memahami, tapi yang ada malah kecurigaan. Bahkan saudara, kakak-kakaknya itu menafsirkan mimpinya itu sebagai bentuk kesombongan atau ambisi. Engkau ingin berkuasa atas kami. Saudara, mimpi apa yang kau mimpikan itu? Nah, inilah yang seringkali terjadi di dalam hubungan-hubungan kita. Inilah kekecewaan yang banyak orang alami. Yaitu pertama, kekecewaan tentang harapan yang tidak terpenuhi. Berapa banyak Anda kecewa kepada orang-orang terdekat saudara? Itu bisa jadi kepada anak saudara. Itu bisa jadi kepada orang tua atau kepada pasangan. Itu bisa jadi, itu bicara tentang pimpinan, rekan kerja atau sahabat, atau bahkan pemimpin rohani di dalam gereja. Murid atau anak rohani. Kita punya harapan, tetapi ternyata reaksi yang kita harapkan, saudara, ternyata jauh berbeda. Reaksi yang dimunculkan itu jauh berbeda dengan reaksi yang kita harapkan. Kita mengharapkan pasangan kita bisa memahami kebutuhan kita. Saudara, ibu-ibu biasanya punya harapan-harapan. Saudara, kadangkala kekecewaan itu bukan karena pengkhianatan yang besar. Tapi kekecewaan itu kadang, saudara, luka-luka kecil akibat harapan-harapan yang tidak terkomunikasikan, lalu harapan itu tidak menjadi kenyataan. Salah satu, atau saya kasih beberapa lah. Salah satu atau beberapa harapan-harapan yang tidak terkomunikasikan. Ada banyak orang itu berharap pasangannya itu mengerti tanpa diberitahu. Ini banyak terjadi di kaum ibu-ibu. Saudara, walaupun banyak pria juga melakukannya. Saudara, dia berharap suaminya itu tahu tanpa diberitahu. Jadi kalau suaminya itu tahu apa yang dia butuhkan tanpa dia beritahu, itu namanya romantis. Itu namanya cinta. No, itu bukan cinta, itu telepati Bapak Ibu. Saudara, Anda harus memberitahu suami Anda. Kadangkala, ya maaf ya, kaum pria itu agak bodoh tentang hal ini. Kita itu agak tumpul, kurang peka. Saudara, karena apa?
Karena kaum perempuan kadang iya itu artinya tidak, tidak itu artinya iya. Itu sebabnya ibu-ibu Anda jangan main teka-teki sama pria. Karena pria pasti gak sanggup. Dan kalau Anda menginginkan sesuatu, lebih baik Anda utarakan. Daripada berkata, kelihatannya restoran itu rame ya, enak. Suaminya Anda gak ngerti, gak paham. Suami Anda lempeng. Ternyata itu terjemahannya, aku ingin dibelikan, aku ingin makan di restoran itu. Nah, seringkali kita punya harapan-harapan gak terkomunikasikan. Itu jadi kekecewaan. Saudara, kita merasa tidak dipahami, kita merasa tidak dimengerti, kita merasa tidak dihargai. Lalu muncul kekecewaan yang besar. Inilah kekecewaan pertama yang terbesar yang banyak dialami di dalam hubungan dengan sesama. Yaitu harapan yang tidak terpenuhi. Saudara. Yang kedua, coba kita baca ayatnya. Kembali lagi ke ayat yang ketiga dan keempat. Masih di Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Perhatikan. Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Perhatikan, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau, katakan tidak mau, menyapanya dengan ramah. Sampai di sini. Saya tulis yang kedua itu adalah kekecewaan. Sumber kekecewaan kedua itu adalah penolakan. Saudara, ini adalah kekecewaan yang sering dialami oleh banyak hubungan. Saudara, kenapa? Manusia itu punya kebutuhan yang namanya kebutuhan diterima, dihargai, atau menjadi bagian dari sebuah keluarga atau komunitas. Kebutuhan untuk diterima. Lalu apa yang terjadi ketika orang itu menolak kita? Yusuf, coba bayangkan perasaannya. Kakaknya sendiri tidak mau menyapa dengan ramah. Jadi begitu dingin, begitu sinis, padahal itu makan bersama, menggembalakan kambing juga sering bersama. Tapi perlakuan kakak-kakaknya itu begitu dingin, begitu kasar. Saudara, penuh dengan sindiran. Kakak-kakaknya membuang muka, sinis. Saudara, lalu apa yang terjadi? Banyak orang menjadi kecewa. Kita ini butuh diterima. Itu sebabnya kalau seseorang itu merasa bahwa keberadaannya itu tidak diinginkan. Ketika ada penolakan, dia itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa orang tidak menerimaku? Aku salah apa? Aku kurang apa? Dan itu seringkali bisa menyerang keidentitasnya. Itu bisa merusak gambar diri kalau seseorang itu tidak berakar kuat di dalam identitasnya di dalam Tuhan. Itu bisa merusak gambar dirinya. Dia merasa bahwa aku tidak diinginkan. Keberadaanku itu tidak diharapkan. Kenapa orang tidak menyukaiku? Kenapa orang tidak menerimaku? Aku kurang apa? Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang baik? Apakah aku ini tidak cukup baik bagi mereka? Mengapa aku tidak diterima? Saudara, penolakan itu seringkali menyebabkan kekecewaan yang begitu dalam. Bapak Ibu, coba bayangkan perasaan Yusuf. Bagaimana dia ditolak setiap hari, melihat tatapan, melihat bisik-bisik daripada kakak-kakaknya. Melihat jawaban-jawaban yang kasar, nada yang tinggi, ketus, pendek, singkat. Saudara, ia merasa kecewa. Yang ketiga, saudara, kita baca ayat 12 sampai 18. Ayat 12 sampai 18, coba perhatikan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, saud Yusuf, ya Bapa. Oke Pak, gitu ya.
Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Jadi ternyata di Sikem itu, dia sudah bolak-balik di padang Sikem itu nggak menemukan kakak-kakaknya. Lalu dia ketemu sama satu orang. Orang itu tanya, apa yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Ternyata mereka nggak di Sikem, mereka pergi ke Dotan. Yang mana jaraknya itu tidak dekat. Maka Yusuf menyusul saudara-saudara itu, didapatilah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat dari mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Sampai di sini. Saudara, Yusuf itu sama sekali tidak punya niat jahat. Bahkan Yusuf ini disuruh oleh ayahnya, satu kali disuruh oleh ayahnya untuk pergi menyusul kakak-kakaknya yang mengembalakan kambing domba di Sikem. Suruh tanyakan kabar kondisi mereka gimana, lalu keadaan kambing domba bagaimana. Dan sama sekali tidak ada perlawanan, sama sekali tidak ada ketidaktaatan, tidak ada pemberontakan. Yusuf dengan segera berkata, ya Bapak. Lalu Yusuf pergi. Saudara, Yusuf itu cuman ingin menjadi adik yang peduli dengan kakak-kakaknya. Dia mencari ke sana kemari di Sikem, gak ketemu. Dia terus mencari sampai ketemu satu orang, ternyata orang itu mengatakan bahwa mereka pergi ke Dotan. Dia tetap mencari. Itu menunjukkan bahwa Yusuf itu begitu peduli dengan ayahnya yang menyuruhnya dan peduli dengan kabar daripada kakak-kakaknya. Karena kalau enggak, dia langsung pulang aja sampai Sikem, begitu enggak ketemu dia pulang. Saudara, dan benar dari kejauhan, saudara, kakak-kakaknya sudah melihat dia. Coba bayangkan mungkin dia juga melihat kakak-kakaknya di situ. Kalau yang kakak-kakaknya aja bisa melihat satu orang bisa kelihatan, apalagi kakak-kakaknya bersama dengan gerombolan kambing domba. Pasti Yusuf juga melihat kakak-kakaknya. Saudara, Yusuf antusias melihat kakak-kakaknya. Saudara, dia antusias, sebentar lagi aku akan ketemu dengan kakak-kakakku. Tapi di sebelah sana kakak-kakaknya sudah bermufakat mencoba dengan segala daya upaya bagaimana caranya supaya membunuh dia. Bayangkan, inilah yang namanya pengkhianatan. Bagi Yusuf, sebentar lagi aku berjumpa dengan orang-orang yang aku percayai. Aku berjumpa dengan kakak-kakakku. Aku datang untuk menanyakan kabar mereka. Aku diutus oleh ayahku. Dari pihak seberang, ternyata orang yang dipercayai oleh Yusuf justru ingin membunuh dirinya. Saudara, ini yang namanya pengkhianatan. Sumber luka atau sumber kekecewaan yang ketiga itu berasal dari pengkhianatan. Saudara, yaitu ketika orang yang kita percayai justru merekalah yang melukai kita. Orang yang kita anggap kita aman dengan dia, justru orang ini yang merenggut rasa aman kita. Saudara, inilah yang namanya pengkhianatan. Yesus dia khianati oleh siapa? Muridnya. Daud juga pernah dikhianati oleh anaknya sendiri. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dan gak cukup di situ, saudara. Alkitab mengatakan dia itu dilemparkan kemana? Ke sumur. Jubahnya diambil, dirobek-robek. Setelah dilemparkan ke sumur, coba saya bacakan ayatnya.
Coba kita baca Kejadian 37 ayat 23 sampai 25. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Mereka membawa dia dan melemparkan ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Perhatikan, ayat 25 perhatikan. Kemudian apa saudara? Duduklah mereka untuk makan. Coba bayangkan. Yusuf itu antusias ketemu sama kakaknya, begitu nyampe langsung direbut, dirobek jubahnya, dia dimasukkan ke sumur. Setelah dimasukkan ke sumur, kakak-kakaknya itu dengan santai makan, duduk dan makan. Coba bayangkan, saudara, coba bayangkan peristiwanya. Yusuf pasti teriak-teriak, dia pasti memanggil nama kakaknya. Dia pasti minta pertolongan untuk supaya dia diangkat. Tapi makin dia berteriak, kakak-kakaknya sama sekali tidak mempedulikan. Karena memang kakaknya berniat untuk membunuh dia. Baru setelah Ruben itu berkata jangan dibunuh, lebih baik dijual saja. Setelah itu dia diangkat. Tapi dia diangkat bukan untuk diselamatkan, tapi dia dijual. Karena ada seorang kafilah. Saudara, dia dijual ke seorang kafilah dan dia menjadi budak di Mesir. Dalam sekejap, dalam sehari, dari anak yang dicintai, anak emas, jadi budak. Dari seseorang yang punya masa depan yang menjanjikan, tiba-tiba penuh dengan ketidakpastian. Dalam sehari hidupnya itu langsung berubah 180 derajat. Ini yang namanya kekecewaan karena pengkhianatan. Seseorang yang kita percayai, merekalah yang mengkhianati kepercayaan kita. Saudara, Bapak Ibu, ini kekecewaan yang begitu dalam yang sering dialami oleh banyak orang. Bisa jadi Anda melihat orang tua Anda meninggalkan Anda. Entahkah itu ayah yang meninggalkan Anda atau ibu yang meninggalkan Anda. Atau bahkan orang tua. Di masa-masa seperti ini anak itu tidak pernah menanyakan kabar Anda. Saya juga ada banyak melihat banyak orang tua itu gak diurus sama anaknya di masa tuanya. Ini adalah kekecewaan karena pengkhianatan. Belum lagi di zaman sekarang. Bapak Ibu, ada survei. Saudara, 90% ini di dunia barat. Lebih dari 90% orang tahu bahwa selingkuh itu salah. Tapi, saudara, justru perselingkuhan itu meningkat di masa pandemi. Di masa pandemi orang itu terjebak bersama dengan pasangannya di rumah, gak bisa kemana-mana. Tapi justru di masa pandemi itulah perselingkuhan itu meningkat 20% kurang lebih. Karena apa? Sebelum perselingkuhan fisik terjadi, ada 3 tempat orang itu selingkuh. Ada 3 tempat teratas. Yang pertama itu di tempat kerja. Yang kedua itu di sosial media karena DM, flirting sama orang. Saudara. Yang ketiga itu di tempat-tempat seperti reuni-reuni. Semua perselingkuhan fisik selalu dimulai dari percakapan yang dianggap tidak berbahaya. Dengan orang yang kita anggap teman. Makanya hati-hati di dunia kerja, di tempat kerja, itu ada sekarang ini muncul yang namanya work spouse. Atau pasangan kerja. Spouse itu seperti kayak suami istri di tempat kerja. Karena apa? Karena mereka itu tim yang kompak. Peran mereka itu memang hand in hand. Saudara. Kalau memang kejadian seperti itu, Anda itu punya rekan kerja lawan jenis, Anda harus biarkan percakapan Anda itu tetap secara profesional soal kerjaan. Karena kalau Anda tidak punya boundaries, awalnya percakapan soal kerja, lambat laun jadi bercanda-bercanda. Lalu karena terlalu intens, terlalu sering, jadi muncul rasa nyaman. Di titik ini Anda sudah keluar boundaries.
Ketika Anda mulai nyaman, mulai muncul yang namanya perhatian. Atau sebelum perhatian itu mulai muncul yang namanya curhat. Pertamanya curhat tentang si A di tempat kerja, tentang sistem di tempat kerja, Anda mulai curhat. Lama-lama curhat tentang segala sesuatu yang menjadi pergumulan Anda. Ini sudah keluar dari boundaries karena seharusnya energi emosional seperti itu sacred, itu hanya untuk pasangan. Tidak boleh dengan orang lain, lawan jenis. Ada amin? Karena kalau Anda sudah mulai mencurhat, itu kan mengutarakan unek-unek kepada orang yang bukan pasangan Anda akan masuk, lambat laun Anda akan masuk ke akhirnya perhatian. Sudah makan belum? Setiap hari sudah mulai terikat emosional, setiap hari check in emotionally. Nyapa, kalau nggak nyapa, lalu cerita sehari kamu ngalami apa. Terus mulai perhatian, sudah makan belum? Makan ini loh, dikasih rekomendasi makan ini enak, lama-lama dibawain makanannya. Kalau dia diare, awalnya dikasih rekomendasi minum obat ini, lama-lama dibawain obatnya. Dari perhatian, saudara kalau Anda nggak stop di situ akan lanjut ke flirting. Awalnya itu flirting yang soft, nggak kentara. Kamu kelihatan lebih cerah wajahmu. Kamu pakai make up apa? Kamu kelihatan lebih gagah, cocok pakai kacamata ini. Kamu pakai baju ini kelihatan lebih anggun. Kamu dengan ganti potongan rambut itu wajah kamu kelihatan lebih segar, lebih berwibawa. Lama-lama kamu cakep, kamu cantik. Itu namanya flirting. Dan kalau Anda nggak stop di situ, akhirnya bisa ke perselingkuhan fisik. Jauh sebelum perselingkuhan fisik terjadi, biasanya diawali oleh percakapan yang intens, yang kita anggap itu tidak berbahaya. Dengan orang yang kita anggap cuman teman kok. Tapi karena kita nggak punya boundaries. Halo, amin? Jadi boundaries yang Anda bangun itu yang pertama. Yang pertama, tidak ada percakapan intens secara emosional dengan orang yang bukan pasangan Anda. Saudara, khususnya lawan jenis. Yang kedua, jangan berduaan dengan lawan jenis. Di tempat manapun sendirian. Sometimes itu terselubung. Enggak, aku makan bersama di kantin rame-rame sama temen yang lain, iya. Tapi secara emosional Anda percakapan Anda itu satu arah. Walaupun rame-rame. Garisnya itu di mana? Hati nuranimu. Kalau Anda pria, Anda pulang, teman kerja wanita saudara itu nungguin, karena ini lembur, nungguin ojek online-nya gak datang-datang, ini sudah larut malam, gak usah ditawari tumpangan. Tapi ini daerah rawan Pastor Fuji, nanti kalau dia diculik gimana? Biarin diculik. Kalau dia dirampok gimana? Dia kan perempuan, nanti kalau ada apa-apa gimana? Biarin dirampok. Do you mudeng? Karena waktu Anda menawari tumpangan berdua di mobil, penerimaannya itu lain, saudara. Pasti konslet. Sudah pasti konslet, saudara. Makanya it's a no. Katakan amin. Kalau Anda yang perempuan yang kebetulan nunggu ojek online gak datang-datang, atau Ubernya gak datang-datang, lalu Anda rekan kerja pria, buka pintu, ayo ikut aku. Katakan, thank you sudah ada, ojekku sebentar lagi sudah datang. Tapi ini udah malam loh, di cancel aja bisa. Gak apa-apa, sudah ada yang jemput. Tapi di sini ini nggak ada signal. Dari mana kamu bohong ya? Nggak ada signal. Ada malaikat yang nganter saya. Sudah pokoknya dengan sopan ditolak saja. Tapi kalau benar-benar mendesak Pastor Fuji gimana? Benar-benar di situ penjahat ada. Saya ini pria, ada penjahat nih. Nongkrong-nongkrong di situ. Kalau ditinggal ini pasti ada apa-apa. Masukin bagasi aja. Ini pendeta apa ini kok ngajarin bukan berbuat baik. Di kasus ini
Anda harus punya boundaries. Karena apa? Kalau tidak, pengkhianatan akan terjadi. Dan yang dikhianati itu akan lukanya itu dalam sekali. Untuk sembuh dari pengkhianatan seperti ini, saudara, yang paling cepat itu 6 bulan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan lebih. Itu pun belum tentu sembuh kalau dia gak ngalami proses. Saudara, luka ini bisa bertahun-tahun. Bapak Ibu, itu sebabnya jangan pernah main-main dengan api. Amin saudara. Nah, bisa jadi Anda adalah korban dari pengkhianatan dari pasangan. Entahkah ini istri, entahkah ini suami. Ada yang tanya, Pastor Fuji lebih banyak mana yang selingkuh? Laki-laki atau perempuan? Saudara, ya pasti equal. Kalau ada laki-laki yang selingkuh, pasti yang perempuan juga selingkuh pasangannya. Jadi dua-duanya itu equal. Gak ada lebih banyak cowok yang selingkuh. Saudara. Ini itu gak ada yang namanya, gender tertentu lebih kebal. Tidak. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya godaan yang sama. Saudara, Anda harus punya boundaries. Saudara. Jangan remehkan luka ini. Kalau Anda korban daripada luka ini, Anda tahu apa yang saya katakan. Ini namanya pengkhianatan. Ini sumber kekecewaan yang ketiga. Tapi kabar baiknya saudara, Yusuf itu dikatakan elok parasnya, manis sikapnya. Itu ada ayat bunyinya seperti itu. Waktu dia jadi budak, Alkitab mengatakan saudara, dia itu elok parasnya, lalu manis sikapnya. Berarti dia itu tidak mengizinkan kekecewaan membuat dia pahit. Lalu apa yang terjadi? Dia dipromosi karena Tuhan menyertai dia. Dia dijadikan oleh Potifar orang kepercayaan. Tapi di tengah tanggung jawab dan kepercayaan yang besar yang diberikan oleh Potifar, muncul, saudara, sebuah godaan yang besar. Ternyata istri dari Potifar itu terus-menerus mengajak dia untuk berbuat dosa. Mengajak dia untuk tidur. Coba perhatikan, apa responnya? Saya akan bacakan. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Dikatakan begini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan alasan Yusuf. Yusuf itu sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang pertama dia memikirkan Potifar, orang yang sudah memberikan dia kepercayaan yang demikian besar. Dia ngomong, semua itu ada di tanganku kecuali kamu tidak diserahkan ke tanganku karena engkau itu istrinya. Yang kedua, bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini kepada Allah? Jadi dia gak mikirin diri sendiri, dia mikirin Potifar tuannya dan dia memikirkan perasaan Tuhan. Dia menjaga kesetiaannya, kekudusannya dan integritasnya kepada manusia yaitu tuannya dan juga kepada Allah. Dia tidak melakukan sesuatu sampai di satu titik. Dia itu waktu istri Potifar itu memaksa dia, tidak ada jalan lain, dia harus lari atau kabur. Dia rela meninggalkan apa saudara? Jubahnya daripada dia melepaskan integritasnya. Karena merasa dipermalukan, istri Potifar membalik cerita dengan menuduh Yusuf ingin memperkosanya. Diceritakannya itu kepada tuannya, kepada suaminya maksudnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 19-20 berkata, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Munculkan poin yang keempat. Kekecewaan terbesar yang dialami oleh manusia itu adalah kekecewaan karena ketidakadilan, kesalahpahaman, dan fitnah. Saudara,
Yusuf itu tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Yusuf melakukan yang benar. Dia setia, dia menjaga integritasnya. Dia menjaga kepercayaan daripada tuannya. Tetapi mengapa aku diperlakukan tidak adil? Mengapa aku dipenjara? Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Saudara, bahkan tuan daripada Yusuf itu tidak memberikan kesempatan untuk Yusuf menjelaskan dan membela diri. Kenapa aku tidak dipercaya? Padahal aku ini sudah setia, aku sudah lakukan ini. Anda bisa proyeksikan ini di dalam hubungan apapun. Kepada Tuhan, kepada pasangan, kepada pimpinan, kepada pemimpin rohani, kepada sahabat, rekan, kerja. Saudara, ketika Anda dinilai salah, Anda disalahfahami, bahkan Anda dianggap melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan. Anda kecewa karena Anda diperlakukan tidak adil. Ini kekecewaan yang sangat dalam, saudara. Saudara, ini kekecewaan yang juga dialami oleh Yusuf. Yang terakhir, coba kita baca, saudara. Kita baca ayat yang Kejadian 40, kita baca ayat 9 sampai 15. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Tandan-tandannya, penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu, ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan akan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah, perhatikan, tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolonglah keluarkan aku dari penjara ini, maksudnya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini, dalam penjara ini. Dengan kata lain, aku ini diculik, aku ini diambil dari negeriku. Dan hari ini aku di penjara. Ini aku gak melakukan sesuatu yang salah, aku diperlakukan tidak adil. Dia curhat. Saudara, coba bayangkan. Ada juru minuman dan juru roti di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Yusuf itu perhatian karena melihat juru minuman ini kenapa kok raut wajahnya itu sedih. Akhirnya dia coba menguatkan, dia memberikan pengharapan, dia coba menghibur. Singkat cerita, saudara, keluh kesah daripada juru minuman ini diceritakan dan dia menceritakan apa yang dia impikan. Ternyata dia tafsirkan mimpinya. Saudara, dia menggunakan kalimat marifat untuk menguatkan hati daripada juru minuman ini. Sebentar lagi dalam 3 hari semuanya akan dipulihkan. Kamu tidak dianggap bersalah. Singkat cerita lalu dia ngomong gini, tetapi tolong ingat aku. Katakan ingat aku. Dan nanti kalau sudah baik keadaanmu, jangan lupakan aku, intinya begitu. Ingatlah aku, tolong ceritakan tentang hal ihwalku, tentang perkaraku kepada Firaun. Dengan harapan apa? Supaya engkau mengeluarkan aku dari tempat tahanan ini. Sebab aku ini diculik dari negeriku. Dan hari ini aku di penjara. Aku tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat aku layak di penjara. Tolong aku, lepaskan aku. Ceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Ternyata, saudara, coba kita baca ayat 23. Munculkan ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan apa, saudara? Dilupakan.
Yusuf itu menanti berharap, saudara, ada respon, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kurang lebih saudara 2 tahun dia ternyata tidak diingat, perkaranya tidak diurus oleh orang yang pernah dia tolong. Kekecewaan yang kelima ini berasal daripada, ini sering kali dialami oleh kita semua. Yaitu ada orang-orang yang melupakan jasa kita. Orang itu mungkin pernah Anda tolong. Orang itu mungkin pernah Anda kasih modal. Orang itu mungkin pernah Anda perlakukan dengan baik. Tapi ternyata mereka melupakan Anda. Mereka, saudara, bahkan tidak mengingat apa yang pernah Anda lakukan. Bahkan mereka mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Di titik itulah Anda kecewa. Kecewanya begitu dalam. Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya, dari 5 hal yang kekecewaan dialami oleh Yusuf, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Bahkan ketika dia dilupakan, di situ dia belajar bahwa manusia mungkin bisa melupakan, tapi Tuhan tidak lupa. Mungkin dia diperlakukan gak adil. Mungkin keputusan manusia bisa salah. Mungkin keputusan seseorang mungkin bisa tidak adil bagi Anda. Tapi Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun Yusuf jadi budak, tapi dia itu terus disertai Tuhan. Dan apapun yang dibuat selalu berhasil. Dan dia selalu mendapatkan kepercayaan daripada Tuhannya. Entahkah di tempat Potifar, di penjara. Sekarang dia, saudara, diangkat tinggi, dipercaya oleh Firaun. Lalu ada satu statement, saudara, yang mengakhiri. Saudara, coba kita buka sama-sama. Kejadian 50 ayat 20. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalimat ini menunjukkan bahwa hati Yusuf itu sembuh. Yusuf mungkin kecewa. Tapi dia tidak mengizinkan dan membiarkan kekecewaan itu membuat hatinya pahit. Dia tidak mengizinkan kekecewaan menguasai hatinya. Itulah yang Tuhan ingin lakukan. Saudara, kita ini manusia biasa. Kita ini masih terbuat dari darah dan daging. Saudara, dengan kata lain kita pun tidak luput dari yang namanya perasaan kecewa. Bisa jadi itu kecewa karena harapan tidak terpenuhi. Bisa jadi itu kecewa karena penolakan, pengkhianatan, atau pengabaian Anda dilupakan. Bisa jadi ini adalah kekecewaan karena Anda disalahpahami, difitnah, atau Anda diperlakukan tidak adil. Saudara, kita semua bisa kecewa, tapi yang Tuhan mau adalah ternyata sikap itu adalah pilihan. Saudara, Yusuf membuktikan sekalipun dia dikecewakan berkali-kali, tapi dia tidak mengizinkan kekecewaan membuat hatinya pahit. Saudara, kekecewaan kalau tidak dibereskan, kecewa itu manusiawi. Tapi kalau Anda tidak membereskan kekecewaan, itu yang jadi masalah. Pertama, Anda akan kecewa, disappointment. Anda akan muncul perasaan sedih. Kalau Anda tidak bereskan di situ, itu akan berlanjut kepada luka, kepada offense. Anda akan merasa, saudara, aku tidak dipedulikan, aku tidak dihargai. Itu akan menyebabkan Anda sakit hati. Kalau tidak dibereskan, itu akan menyebabkan Anda masuk ke fase ketiga. Bitterness atau kepahitan. Di titik ini Anda jadi dingin, Anda jadi defensif, Anda jadi kasar, perkataan Anda tajam. Lalu tahap keempat, Anda akan masuk ke withdrawal. Karena luka, Anda mulai menjauh, menarik diri dari orang, dari komunitas, dari keluarga. Anda menutup pintu emosional kepada orang-orang sekitar. Saudara, tiba-tiba mundur dari pelayanan,
keluar dari pekerjaan dan lain sebagainya. Anda menarik diri, saudara. Dan kalau tidak dibereskan, Anda akan masuk ke tahap yang kelima. Anda akan menjadi orang yang sinis. Anda akan jadi orang yang skeptis. Saudara, Anda mulai berkata semua orang sama saja. Anda mulai berkata semua wanita sama saja. Yang wanita berkata semua pria sama saja. Tidak semua pria sama. Ya, nggak ada orang yang tulus. Anda akan melihat semua orang itu jahat. Nggak ada orang yang bisa dipercaya. Saudara, semua pemimpin sama saja. Semua pendeta sama saja. Semua orang itu jahat. Saudara, di titik ini Anda akan jadi orang yang sinis. Itu bisa kelihatan dari komentar-komentar Anda. Itu bisa dilihat dari postingan-postingan Anda. Nggak ada yang positif. Semua negatif. Ya, semua polisi sama saja. Semua presiden sama aja. Semua pejabat semuanya koruptor. Semua orang itu pokoknya jahat. Kalau ngomong soal gereja, nggak ada gereja yang benar. Semua pendeta cinta uang. Terus pokoknya semua. Itu orang kalau kecewa, gak dibereskan. Itu sampai di titik itu, saudara. Anda akan jadi orang yang negatif, skeptis, sinis. Pertanyaannya, apakah Anda mau jadi orang seperti ini? Kecewa, terluka, kepahitan, jadi dingin. Apalagi withdrawal, menarik diri. Lalu Anda menjadi sinis. Bapak Ibu, Tuhan ingin Anda pulih. Amin. Pertanyaan sekarang bagaimana cara yang pulih? Dengan cepat saudara. Yang pertama munculkan. Anda perlu jujur mengakui bahwa Anda terluka. Jujur mengakui bahwa Anda kecewa. Kita ini dari kecil diajar untuk menekan perasaan. Kita diajar untuk tidak mengakui. Apalagi kalau kita ini ada di lingkungan rohani. Kita merasa bahwa kecewa itu begitu buruk sehingga kita selalu berkata apa? Enggak apa-apa, sudah lewat kok. Enggak, aku enggak kecewa. Tapi dari kata-katanya itu jelas Anda kecewa. Enggak, aku enggak kecewa tapi mata Anda melotot. Anda ngotot waktu Anda ngomong. Anda ngomong itu nafas Anda tersengal-sengal. Enggak, udah lewat. Aku tidak apa-apa. Itu aku baik-baik aja. Saya udah lupa. Padahal sebetulnya hati mereka masih terluka. Saudara, kadangkala luka itu tidak sembuh. Kadangkala orang itu kecewa bukan karena lukanya itu besar. Tapi karena lukanya tidak pernah diakui. Saudara, luka yang tidak diakui itu tidak akan pernah sembuh. Ia ditekan di dalam. Yusuf itu tidak pernah menutupi fakta. Waktu dia ngomong sama juru minuman raja, dia itu ngomong begini, aku ini diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dia tidak deny bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia tidak deny bahwa dia kecewa. Saudara, yang perlu Anda lakukan adalah bawa luka Anda kepada Tuhan. Pertama kali waktu anak perempuan saya nomor 1 itu jatuh lalu lututnya berdarah. Saya ambil alkohol. Oh, dia masih ketawa. Ambil alkohol, dia nggak tahu. Waktu saya tempelkan, saya kaget saudara. Dia itu teriaknya kenceng banget sampai saya aja kaget. Dia nangis karena apa? Perihnya bukan main. Dia nggak tahu bahwa waktu ditempelin itu kali pertama. Saudara, kenapa orang itu lebih banyak menutupi lukanya? Akhirnya infeksi. Karena kalau nggak dikasih alkohol dia nggak bersih. Beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya dikabari oleh mami mertua saya. Bahwa ada saudara sepupunya yang begitu baik, yang ngurusin renovasi rumah antara mami saya dengan kakak mami saya. Dia itu nginjak paku. Selama seminggu cuma diobatin biasa, kok tambah parah. Saudara, dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu terlambat.
Sehari dia ada di rumah sakit, kemudian dia gak bertahan, meninggal dunia. Hanya gara-gara kena luka, gara-gara paku. Ya, prediksinya kena tetanus. Saudara, real loh. Ketusuk begitu aja, kalau gak dibersihkan segera, saudara, itu akan membusuk, itu akan infeksi tambah parah. Makanya waktu itu tidak menyembuhkan. Pertama-tama untuk sembuh, Anda harus membuka luka itu. Dan makanya orang yang luka karena kecewa, karena pengkhianatan, itu menyakitkan waktu dia mulai go through. Maksudnya apa? Anda harus jujur dengan perasaan Anda. Kalau perlu, beli label emosi Anda. Sebetulnya perasaan ini, sakit ini itu kecewa karena apa? Nah, di titik ini orang lebih cenderung tampil kuat. Gak apa-apa, aku gak kecewa, aku gak marah. Lebih baik Anda menjadi vulnerable. Mengatakan bahwa ya, aku kecewa karena aku merasa dikhianati. Aku kecewa karena aku merasa tidak dihargai, aku ditolak. Aku kecewa karena aku diperlakukan tidak adil. Aku kecewa karena aku merasa tidak dimengerti, malah disalahpahami, malah difitnah. Lebih gampang berkata aku marah daripada aku kecewa karena itu. Karena waktu Anda berkata aku kecewa karena itu seperti Anda lemah. Makanya being vulnerable menjadi rentan itu gak mudah. Tapi kalau Anda gak mengurai, mendefinisikan luka Anda ini kecewa karena apa? Saudara, if you can name it, you can tame it. Kalau Anda tidak bisa menamainya, Anda tidak bisa mengelolanya atau menjinakkannya. Saudara, uraikan satu-satu, memang itu menyakitkan. Makanya beberapa orang Anda perlu cerita, Anda perlu tulis di dalam jurnal. Anda perlu curahkan di dalam doa Anda kepada Tuhan, perasaan Anda. Daud itu mengatakan aku marah, aku terluka, aku kecewa, aku takut. Itu dia ceritakan itu semua sama Tuhan. Saudara, tapi kita seringkali menutupinya dengan topeng rohani, gak apa-apa. Seolah-olah kita Superman anti peluru. Gak pernah terluka. Saudara, yang pertama, jujur dengan perasaan Anda. Waktu Anda jujur, saudara, Anda akan masuk ke tahap pertama kesembuhan. Yang kedua, munculkan poinnya. Jangan menilai orang dari satu kesalahan. Kesalahan besar ketika kita terluka adalah ketika kita menilai semua orang itu dari satu tindakan mereka. Kita langsung ngomong dia jahat, dia gak peduli, dia gak bisa dipercaya. Ya, atau semua orang menyakiti aku. Seringkali orang itu kadang gak sadar melakukannya. Dia nggak tahu. Di sini kita belajar melihat bahwa manusia itu tidak sempurna. Yusuf itu di Kejadian 45, saya nggak perlu bacakan ayatnya karena sudah molor, saudara. Dia berkata, dia menangis, lalu di ayat 5 Kejadian 45, dia berkata, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia gak deny bahwa kakaknya menjual dia. Tapi dia ngomong jangan susah hati, jangan menyesal karena kamu menjual aku. Dia gak deny, tapi dia itu tidak menilai kamu itu jahat. Tapi dia malah, aku gak deny kamu menjual aku tapi jangan nyesel. Jangan gelisah. Sebab ternyata ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saudara, yang ketiga, Anda harus memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Yang keempat, yang ketiga. Sadari setiap orang punya pergumulan. Orang yang melukai Anda bisa jadi mereka adalah orang yang terluka. Kenapa kakak-kakaknya itu tidak berlaku ramah kepada dia? Karena kakaknya itu terluka oleh ayahnya, karena ayahnya pilih kasih. Orang yang terluka melukai. Jadi dengan pengertian seperti ini, Anda sebetulnya berbenturan dengan masa lalunya orang. Kalau Anda menikah, lalu di dalam hubungan Anda dengan pasangan Anda melihat respon-respon negatif dari pasangan Anda, ketahuilah bahwa Anda gak menikahi orangnya saja, tapi Anda menikahi masa lalunya. Bisa jadi dia juga pernah ditolak, diabaikan. Jangan-jangan saudara, pola asuh keluarganya itu adalah pola asuh yang terus mengkritik dia, makanya dia sensitif.
Pola asuh di mana dia selalu diabaikan, makanya dia itu kurang kasih sayang. Dia ditolak. Orang yang tertolak akan menolak, orang yang terluka akan melukai. Orang yang pernah dikecewakan, dia juga akan melukai dan mengecewakan orang. Dengan demikian Anda akan jauh lebih memahami. Yang keempat, Anda harus memilih untuk mengampuni. Apa arti mengampuni? Mengampuni bukan berarti Anda setuju sama perbuatannya. Mengampuni itu bukan berarti Anda juga bisa langsung percaya 100%. Tidak. Mengampuni itu berarti Anda melepaskan hutang salah orang. Mengampuni itu berarti Anda memutuskan untuk tidak lagi membalas dendam. Anda memutuskan untuk tidak lagi menyimpan dendam atau kesalahan orang dalam hati saudara. Anda memutuskan untuk semuanya sudah bersih. Ketika Anda mengampuni, Anda sedang membebaskan dan memulihkan hati Anda. Anda membebaskan diri Anda dari racun. Saudara. Tapi dia mengkhianatiku. Yes, waktu Anda mengampuni, tidak berarti Anda langsung bisa percaya sama pasangan yang selingkuh. Tapi waktu Anda mengampuni, Anda itu membuka jalan untuk pasangan, membuka kesempatan pintu untuk pasangan bisa bertobat atau berubah. Tidak serta-merta ketika Anda mengampuni, hubungan Anda bisa pulih seperti semula. Kenapa? Karena kepercayaan butuh dibangun kembali. Tapi semua hubungan itu baru dipulihkan ketika hati Anda pertama-tama dipulihkan. Anda gak bisa pulih hatinya kalau Anda tidak melepaskan pengampunan. Jadi pengampunan itu membersihkan hati Anda dari luka. Membebaskan hati Anda dari racun. Yang terakhir, saudara, jangan berharap terlalu tinggi kepada manusia. Saudara, kalau yang pengampunan, saya kutip ya, Kejadian 50 ayat yang sebentar. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri, sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Waktu itu Yakub sudah mati, kakak-kakaknya jadi takut. Datang sujud, jadikan aku budakmu. Karena mereka takut, ini waktunya Yusuf balas dendam. Ternyata Yusuf berkata demikian. Apakah aku ini pengganti Tuhan? Dengan kata lain, aku tidak ada dalam posisi seperti Tuhan yang bisa menghakimimu. Aku bukan Tuhan. Yusuf mengampuni berarti Yusuf itu melepaskan dendam, dia tidak lagi membalas. Dia menghapuskan hutang salah. Itu namanya mengampuni. Amin. Dan yang terakhir, jangan berharap terlalu tinggi sama manusia. Alkitab berkata di Mazmur 118, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia. Maksudnya apa? Bukan berarti kita gak percaya sama manusia, bukan berarti begitu. Tapi Anda harus mengkoreksi ekspektasi Anda. Bahwa manusia itu tidak sempurna. Manusia bisa salah, pemimpin bisa salah, manusia bisa mengecewakan. Semua orang tua Anda, pasangan Anda, walaupun pasangan Anda sangat mencintai Anda, mereka tetap bisa mengecewakan Anda. Mari bangkit berdiri sama-sama.